نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Inilah bagian diriku dan hambaku, kata Allah, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan kemudian apabila seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Diriwayatkan pula dalam kitab hadis An-Nasa'i, sesungguhnya Al-Fatihah ini merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah nyata dijelaskan dalam hadis qudsi oleh Rasulullah SAW. Maka keagungan dari surat Al-Fatihah ini secara spesifik merupakan bentuk komunikasi secara langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, apabila ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mendeklarasikan, mengumumkan kepada seluruh para malaikat bahwasanya Allah mencintai seorang hamba itu. Maka seluruh malaikat pun akan mencintai hamba itu, dan seluruh makhluk-makhluk bumi maka akan mencintai hamba itu. Apabila Allah telah murka kepada seorang hamba, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan mengenai hadis yang kita bahas tadi tentang komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, maka hadis tersebut memberikan beberapa faedah atau penjelasan. Yang pertama, disebutkan dalam hadis tersebut kata salat, maka maksudnya adalah bacaan seperti firman Allah, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan jangan pula merendahkannya, serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran surat Al-Isra ayat 110. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, aku telah membagi sholat menjadi dua bagian di antara diriku dan hambaku, setengah untukku, kata Allah, dan setengah yang lain untuk hambaku. Dan bagi hambaku apapun yang ia minta, niscaya Allah kabulkan. Kemudian Allah menjelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan Al-Fatihah dalam sholat dan merupakan rukun utama. Apabila disebutkan kata ibadah dalam satu bagian, sedangkan yang dimaksud adalah bagian lainnya, artinya bacaan Al-Fatihah. Sebagaimana disebutnya kata bacaan, sedang maksudnya adalah surat itu sendiri. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Bahwasanya dalam kitab hadis Bukhari, malaikat-malaikat yang turun, malaikat-malaikat yang menyaksikan tatkala seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, ialah malaikat-malaikat penghuni waktu siang dan malam. Mereka silih berganti, ibarat kata ada shiftnya. Malaikat-malaikat itu menyaksikan kita ketika beribadah di waktu subuh.
absen kita kepada Allah itu adalah justru waktu subuh. Karena itulah disaksikan seluruh malaikat, baik shift malam maupun malaikat shift siang. Semua itu menunjukkan bahwasannya menurut kesepakatan para ulama, bacaan Al-Fatihah dalam sholat merupakan suatu hal yang wajib. Tapi kemarin ada yang menanyakan bahwasannya apakah ketika imam membaca Al-Fatihah itu kita juga menirukan atau sekedar mendengarkan. Itu pun terbagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, baik sholat jahar maupun sholat sir. Jahar itu adalah sholat yang dibaca dengan lantang. Seorang imam membaca surat Al-Fatihah maupun surat pendek atau surat-surat selain Al-Fatihah di dalam rakaat yang pertama maupun yang kedua, atau yang pertama di sholat subuh, maka makmum wajib menirukan pendapat yang pertama. Apabila yang terjadi pada sholat sir atau sholat yang dibaca secara senyap seperti sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian di rakaat kedua dalam sholat subuh maupun ketiga dan keempat di sholat zuhur maupun sholat asar, kemudian sholat isya dan sholat maghrib. Kemudian pendapat yang paling kuat itu adalah ketika imam membaca dengan jahar surat Al-Fatihah. Ketika imam membaca jahar, maka kita wajib cukup menirukan, mendengarkan dalam hati. Namun ketika imam mulai sir atau tidak mengucapkan dengan lantang, maka kita membaca surat Al-Fatihah dengan sir, tapi jangan sampai mengganggu jamaah-jamaah sebelah kanan maupun sebelah kiri kita, depan maupun belakang. Sebab kembali lagi bahwasanya membaca Al-Fatihah hukum asalnya adalah wajib, dan itu merupakan salah satu rukun sholat. Rukun itu wajib kita tunaikan. Apabila satu rukun saja tidak kita tunaikan, maka sholat atau ibadah-ibadah yang lain seperti haji dan sebagainya itu tidak sah. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam sholat sir dan tidak wajib baginya membaca dalam sholat jahar. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Artinya sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir, dan jika ia membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian, dan seterusnya. Itu berlaku bagi imam ketika membaca jahar. Kemudian sebelum kita membaca Al-Fatihah, biasanya kita mendahuluinya dengan basmalah. Tetapi dalam syariat Islam, sebelum membaca basmalah, maka ada yang namanya isti'adzah.
isti'adzah ini juga banyak hukum-hukumnya. Bahkan ada banyak versi tentang isti'adzah. Ya nanti kita akan gali bersama-sama betapa pentingnya isti'adzah, karena juga disebutkan dalam Al-Quran pentingnya isti'adzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Yang artinya Fa'idha qara'tal Qur'ana, apabila kamu Muhammad serta umatmu membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kuasa, 'alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya atau Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah meliputi orang-orang yang mengambil setan itu menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Walladzina hum bihi musyrikun, dan setan itu tipu dayanya meliputi orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang musyrik. Inilah ayat yang menjadi landasan pentingnya kita membaca ta'awudz, atau dalam istilah lain adalah isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Fasta'idz billah di sana adalah fi'il amr atau kata perintah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, dan itu disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala contoh daripada isti'adzah itu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang masyhur atau yang paling terkenal di antara mayoritas ulama, bahwa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan syaitan. Menurut mereka ayat yang berbunyi fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, jika kamu hendak membaca Al-Quran maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Artinya itu dilakukan ketika hendak membaca. Kalau membawa Al-Quran tidak perlu membaca al-isti'adzah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Jika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu. Al-Maidah ayat 6. Artinya jika kalian bermaksud mendirikan sholat. Penafsiran seperti itu didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, jika Rasulullah SAW hendak mendirikan sholat malam, maka beliau membuka sholatnya dan bertakbir seraya mengucapkan
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan. Thumma yaqulu a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Maha agung namamu, dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah atau Tuhan yang hak melainkan Engkau. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Aku berlindung pada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Ini adalah versi yang kedua dari kalimat isti'adzah. Kalau kebanyakan kita selama ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam hadis ini kemudian Rasulullah mencontohkan kepada kita, ternyata ada 2 kata yang ditambahkan oleh Rasulullah, yaitu as-sami'il 'alim, Maha mendengar serta Maha mengetahui, yang bunyinya a'udzubillahi minas sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Maka inilah yang menjadi landasan kita ketika membaca satu surat yang tidak ada basmalahnya, yaitu surat At-Taubah. Karena seluruh Al-Quran kecuali surat At-Taubah diawali dengan basmalah. Maka hal yang patut kita lakukan yaitu membaca al-isti'adzah tadi. Hadis yang tadi diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab Sunan, dari riwayat Ja'far bin Sulaiman, dari Ali bin Ali Ar-Rifai. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini, hadis yang paling terkenal di kalangan ulama. Dan kata al-hams ditafsirkan sebagai cekikan sampai mati, an-naf sebagai kesombongan, dan an-naf sebagai syair. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah padam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, sesungguhnya aku mengajarkan satu kalimat yang jika seseorang itu mengucapkannya, niscaya akan hilang semua yang akan dirasakannya, yaitu dalam artian di sini adalah kemarahan, amarah. Yaitu apabila ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga salah satu kisi-kisi atau clue atau kunci apabila kita sedang dalam keadaan marah besar, di mana marah itu tidak dilandasi dengan marahnya agama, karena marah itu juga penting bagi kita. Marah apabila agama Allah dinistakan, marah apabila nama Rasulullah yang agung kemudian diolok-olok. Tapi apabila malah marah dalam hal-hal yang sepele, yang bersifat duniawi, maka hendaklah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berta'awud
atau mengucapkan isti'adzah itu tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana janji iblis ketika dia diturunkan atau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dia mengatakan, "Ya Allah, saya akan mengganggu anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, samping, kiri, dari atas dan bawah." Itulah janji iblis. Ternyata itu benar. Tapi dalam surat lain Allah mengatakan dan berfirman, Inna kaidahum dhaif. Kalau kata Allah, sesungguhnya justru godaan setan itu apa? Dhaif. Dhaif itu lemah. Sangat lemah ternyata Pak. Cukup dibacakan dengan ta'awudz atau isti'adzah tadi dengan penuh keyakinan. Niscaya seluruh godaan setan insyaallah dengan kekuatan Allah, maka Allah akan menyingkirkan godaan itu dari diri kita. Tetapi Pak, di dalam surat Al-Quran lagi, justru godaan perempuan itu yang besar. Inna kaidahunna azim. Kalau kata Allah, justru godaan setan itu apa? Yang lemah. Yang lemah Pak. Tapi tadi setan bisa berbentuk jin dan manusia, bahkan ada yang berbentuk hewan. Kalau beberapa ulama menyebutkan insyarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang membisikkan dalam hati manusia, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Itulah bisikan setan. Bisa dari teman yang paling dekat dengan kita, bisa dari orang yang terdekat dengan kita. Bahkan beberapa ulama, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, ada memang beberapa setan atau jin yang memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi beberapa hewan yang merugikan manusia. Jadi sehingga para ulama telah bersepakat bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kerugian pada manusia itu disebut sebagai setan dalam bentuk manusia, jin maupun hewan. Maka pentingnya kita senantiasa berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, "Tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW?" Orang itu menyahut, "Sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Yang pertama, ada catatan bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu sunnah hukumnya dan bukan suatu kewajiban, sehingga berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Kalau kita menganggap bahwasanya al-isti'adzah itu suatu kewajiban, maka apabila kita meninggalkannya kita akan mendapatkan dosa. Tetapi jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awudz dalam mengerjakan sholat. Dan Imam Malik ini adalah salah satu imam yang banyak sekali memutuskan perkara hukum berdasarkan adat istiadat orang-orang Madinah. Jadi beberapa imam itu ketika menentukan sebuah hukum itu memiliki corak yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah yang hidup jauh dari Madinah dan Mekah, maka beliau menggunakan rohyi atau menggunakan logika, pikiran dalam menafsirkan Al-Quran.
Sedangkan Imam Malik yang memang hidup dan mengajar di Madinah, maka beliau ketika memutuskan perkara sebuah hukum itu bisa melihat kebiasaan orang-orang Madinah. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan membaca ta'awudz dengan jahr. Jadi membaca ta'awudz dengan lantang atau jahr. Tetapi jika dibaca dengan sir juga tidak apa-apa. Jadi dibaca dengan senyap atau tidak lantang juga tidak apa-apa. Ini menurut Imam Syafi'i. Sedangkan dalam kitab beliau mengatakan diberikan pilihan, boleh membaca ta'awudz juga boleh tidak membaca ta'awudz. Dan jika orang yang mohon perlindungan itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka cukuplah baginya. Kemudian catatan yang ketiga, Pak, menurut Abu Hanifah, ta'awudz itu dibaca di dalam sholat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwasanya ta'awudz itu justru dibaca untuk sholat. Jadi dalam ulama-ulama Hanafiyah itu sendiri pun terjadi perbedaan. Ada yang dibaca di dalam sholat untuk membaca Al-Quran, sedangkan tadi itu Abu Yusuf, salah satu ulama Hanafiyah itu juga sama, tapi juga memiliki beda pendapat. Beliau mengatakan bahwasanya ta'awudz itu justru dibaca untuk sholat. Jadi dibaca sebelum sholat kalau Abu Yusuf tadi. Padahal sama mazhabnya yaitu Hanafiyah. Berdasarkan hal ini maka seorang makmum hendaklah membaca ta'awudz dalam sholat Id setelah takbiratul ihram. Sekali lagi, membaca ta'awudz dalam sholat Id setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca takbir Id. Dan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, ta'awudz itu dibaca setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah atau surat-surat dalam Al-Quran. Itu salah satu pendapat lagi. Jadi ternyata dalam sholat Id setelah takbiratul ihram kita disunnahkan membaca ta'awudz. Di antara manfaat ta'awudz adalah untuk menyucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk. Itu faedahnya. Ta'awudz ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya memohon pertolongan kepada Allah SWT sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah SWT dan kelemahan kita sebagai hamba yang mudah sekali digoda oleh godaan-godaan syaitan. Kadang kita itu kalau sudah ranking 1 itu koyone pun menang, pun kuat. Kadang kita itu kalau sudah punya jabatan posisi tertentu, semuanya kalah. Ternyata ada kekuatan di atas kekuatan makhluk seluruh bumi, yaitu Allah SWT. Dan ternyata pengakuan kekuatan itu cukup dari seorang hamba yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu ta'awudz. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Yang artinya sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia.
Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah, yang berasal dari kalangan manusia, yang meninggal sebagai syahid. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, dalam artian di sini adalah bisikan-bisikan yang gaib, maka ia mati sebagai syahid. Ada syahid, ada syahid. Sekali lagi, apabila seseorang dikalahkan secara fisik oleh musuh-musuh Allah SWT, maka ia dikatakan sebagai syahid. Sedangkan apabila seseorang dikalahkan batinnya dengan hal-hal yang gaib, itu disebut sebagai syahid. Syahid. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Tapi barang siapa yang dikalahkan batinnya, justru mendapat dosa, Pak. Karena batin ini yang akan menuntun kita pada perbuatan, menuntun kita pada amal. Sekali lagi, apabila dikalahkan fisik kita ketika perang misalnya, atau ketika membela hak-hak kita sebagai seorang muslim, justru mendapatkan pahala, bahkan surga. Tapi ketika batin kita dikalahkan oleh setan, itu justru mendapat dosa. Maka itulah pentingnya isti'adzah. Kemudian kita beranjak pada pengertian isti'adzah. Tadi baru pendahuluannya lama, karena memang kita memang fokus pada kajian-kajian itu yang seperti ini, yang ilmiah, supaya kita itu matang ilmunya. Tapi itu kita laksanakan bersama-sama, share. Al-isti'adzatu berarti memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan setiap yang jahat, seperti yang saya katakan tadi, setiap yang jahat, baik dari kalangan manusia, jin maupun hewan. Ternyata hewan juga ada yang bisa merugikan kita. Al-iyadzatu artinya yaitu permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-iyadzatu ada dua, Pak. Al-iyadzatu pakai ain, al-iyadzatu itu memohon pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-iyadzu memohon pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim berarti aku memohon perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk, agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku, atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan, atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang Allah larang, karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan itu kecuali kekuatan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati syaitan jenis manusia dengan cara menyebabkan sesuatu yang baik padanya, hingga ia dapat berubah tabiat dari kebiasaannya. Jadi kalau kita sedang digoda oleh manusia, kita sodorkan kebaikan, Pak. Kita counter, jadi kita balas dengan apa? Kebaikan. Supaya orang yang menggoda itu berubah tabiatnya. Ini salah satu trik atau cara yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ini. Selain itu Allah juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari syaitan jenis jin, karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi oleh kebaikan, Pak. Berbeda dengan manusia tadi. Manusia itu ya tadi ketika melakukan godaan, melakukan sebuah cobaan pada kita bisa mengcounternya dengan suatu kebaikan supaya dia bisa berubah. Tapi kalau jin itu makhluk gaib, tidak bisa kita
counter dengan misalnya kita berbuat baik dengan jin, tidak bisa. Kita memberi makan jin itu nggak bisa. Dan itu tidak ada tuntunannya. Karena hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dijahati oleh orang yang tidak tahu tentang Islam, diludahi, kemudian dilempar kotoran, dilempar batu. Justru ketika dia sakit, Rasulullah SAW yang pertama kali menjenguknya, dan tabiat itu kemudian merubah manusia yang zalim pada Rasulullah menjadi seorang yang bersyahadat akhirnya. Tapi kalau jin tidak bisa, karena kita manusia biasa. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya saya pernah melihat jin dan sebagainya, ya itu memang bisa ada yang seperti itu. Tapi ya tadi tidak bisa kita berbuat baik dengan jin, tidak bisa. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari diri kita sendiri kecuali pertolongan dari Allah yang menciptakan jin tadi itu. Ini yang disebutkan dalam kitab tafsir tersebut. Inilah makna yang terkandung dalam 3 ayat Al-Quran. Pertama, firman-Nya dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Tapi tentunya itu hanya sebatas muamalah kita sebagai manusia. Kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-A'raf ayat 200-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un 'alim. Yang artinya jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu a'lamu bima yasifuna wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, ini versi yang ketiga, Pak. Tadi a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Itu tadi versi yang kedua. Sedangkan ini yang versi yang ketiga. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Yang artinya tolaklah perbuatan buruk mereka orang-orang jahat itu dengan sesuatu yang lebih baik. Justru bukan dibalas dengan keburukan, sesuatu yang buruk itu justru kita balas dengan sesuatu yang baik. Karena sama bodohnya apabila kita membalas dengan sesuatu yang buruk. Itu pun jika kita diganggu dalam hal pribadi. Karena Rasulullah SAW sama ketika pribadi yang hanya diganggu oleh orang-orang jahiliyah, orang Quraisy itu hanya pribadinya, maka Rasulullah akan membalasnya dengan cara yang baik. Diludahi, dituduh orang gila, karena yang diserang adalah pribadi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengedepankan apa? Kebaikan. Tapi ketika agama Islam diinjak-injak, ketika hak-hak orang-orang Islam tidak ditunaikan, maka Rasulullah yang pertama kali apa? Maju dalam perang. Supaya kita paham tentang apa godaan itu.
supaya ternyata Rasulullah SAW telah membagi cara kita dalam menyikapi godaan. Yang pertama godaan ketika menyerang pribadi kita. Yang kedua adalah godaan apabila sesuatu yang lain itu menyerang syariat Allah SWT atau tauhid kita atau keyakinan orang-orang mukmin. Kemudian dalam surat, sebelumnya saya ulangi lagi, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, wahai Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahburun, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabbku dari datangan mereka kepadaku. Dan dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin 'azim wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul 'alim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Fussilat ayat 34 sampai 36. Dalam bahasa Arab kata syaitan itu berasal dari kata syatona, syak, po, dan na, yang berarti jauh. Syatona itu jauh. Jadi tabiat syaitan itu Pak, sesungguhnya mereka itu jauh dari kita. Karena syaitan itu pada dasarnya fasik, dan kita berada dalam fitrah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah itu yang ada dalam diri manusia senantiasa berkecenderungan kepada kebaikan. Jadi apabila ada manusia yang memiliki kecenderungan kepada keburukan, maka bisa dikatakan ialah syaitan. Apalagi sampai mengganggu sesama manusia, sampai bisik-bisik orang-orang, sampai mbok markup wae tanggung markup 30 miliar, sampai mbok bla bla dan sebagainya. Namun bila syaitan, bila jangan sampai kita menjadi syaitan kepada saudara sesama muslim, sesama mukmin. Inilah pentingnya ta'awudz atau isti'adzah dalam agama Islam. Ini luar biasa.
ta'awudz. Cukup mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau dengan versi-versi yang tadi. Monggo kita buka sesi tanya jawab, diskusi, sharing. Bapak-bapak yang memiliki pertanyaan monggo kita bahas bersama-sama. Karena tentunya prinsip kita pada malam hari ini senantiasa yaitu sharing. Tidak hanya saya yang menjadi narasumber, mungkin ada bapak-bapak yang lebih senior daripada saya, monggo boleh kita sharing. Ya, monggo Pak. Di kalangan orang-orang Jawa itu ada istilah korin, Pak. Ya, Kalau korin. bahasa di Kalimantan sahabat. Ya. Itu kelihatannya kalau korin itu bisa diminta pertolongan. Ya. Menurut kepercayaan Jawa loh. Dan kalau di Kalimantan disebut sahabat. Jadi apa Pak? Jadi memang korin, Pak. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratun minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu